Assalamualaikum, terima kasih Bapak Ibu dari SKA atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Farid. Berikut ini saya mohon waktu sebentar untuk jelaskan usulan desain pabrik SKA dari saya. Seperti yang kita lihat di sini adalah struktur baja yang nampak dari atas. Saya jelaskan flow-nya dulu. Dari mulai entrance depan yang ada di luar pagar, saya asumsikan pintu masuk dari sini. Tapi tentunya nanti bisa disesuaikan lagi setelah ada data batas lahan dan survei lapangan. Seperti yang kita lihat di sini, pos security ada di depan. Kemudian jalan bercabang menuju loading dock workshop dan ke arah office yang di sebelah sini. Untuk area office di sini dipisahkan antara pintu ke arah manajemen di bagian ini dan pintu ke arah workshop melalui pintu ini yang bersebelahan dengan musola. Coba saya potong dulu. Ya, jadi di sini kita bisa lihat sirkulasi dibedakan. Misalkan pekerja ingin masuk melalui workshop bisa melalui pintu yang di sini. Sedangkan untuk staf kantor dan manajemen masuk langsung ke office di daerah sini. Nah, di sini ada musola yang berada di ujung connecting dengan koridor untuk pekerja. Kembali ke struktur utama. Di sini kita bisa melihat hoist dengan double girder lengkap dengan end carriage untuk kapasitas 60 ton, ditopang dengan kolom double WF 350. Kita bisa lihat di sini double 350, kemudian diperkuat lagi dengan Cremona besi UNP 100. Untuk runway-nya menggunakan WF 400, nanti diperkuat dengan ribs yang rapat. Beralih pada gambar potongan. Berikut ini gambar potongan kolom terbagi atas 2 meter kolom pedestal untuk kolom betonnya. Dilanjutkan dengan kolom girder dengan tinggi 6 meter. Nah, di sini satuannya milimeter masih, jadi ini tertulis 6000. Terakhir 3 meter ini untuk kolom rafter. Jadi untuk satu kolom yang menyangga runway-nya, kemudian dikonekkan dengan kolom yang menyangga rafter. Jadi ini bisa lebih kuat. Bisa kita cek di sini. Ini WF 350. WF 350. Untuk penyangga rafter kuda-kuda atap menggunakan WF 350 juga. Jadi tidak perlu menggunakan teknik Castella. Kalau untuk teknik Castella biasanya menggunakan WF 300 tapi nanti dilubang-lubangi. Nah, itu sebetulnya kurang kuat. Jadi untuk menghemat waktu pengerjaan dan mengurangi biaya maintenance, lebih baik kita menggunakan solid WF 350. Clearance vertikal untuk bengkel fabrikasi bersih di angka 8 meter. Untuk hook bisa masuk ke dalam di antara dua balok girder karena posisi motor hoist ada di atasnya balok. Jadi kalau kita ibaratkan misalkan kita sedang mengerjakan wing box, anggaplah ketinggiannya 4 meter misalkan, kita masih punya clearance 3,5 meter dari lunas bawah girder sampai ke arah truk yang dikerjakan. Jadi ini hooknya bisa masuk ke atas hingga ke tengah-tengah girder. Jadi 3,5 meter ini
masih bisa naik lagi sampai 4 meter, sampai 4 meter lebih. Untuk girdernya sendiri mencapai 1,6 meter ketinggiannya. Nah, ini kalau kita cek di sini masih clear dimensinya. Kembali ke area luar. Area loading dock ini diberikan kanopi model gantung ditarik ke atas sehingga manuver kendaraan tidak terganggu oleh tiang penyangga. Jadi di sini tidak ada tiang untuk bagian depannya kanopi. Untuk jarak antara dinding pabrik dengan pagar perimeter idealnya ini 25 meter, tapi nanti kita bisa cek lagi untuk batas-batas lahannya apakah mencukupi. Yang penting untuk area gudangnya ukurannya 35 meter lunas luar dengan panjang 110 meter, tidak termasuk office. Jadi nanti office-nya kita tambahkan di depannya. Untuk jarak antara office sampai ke lahan depan ini idealnya juga 25 meter. Jadi bisa kita gunakan sebagai lahan parkir untuk manajemen maupun sirkulasi dari truk-truk yang akan lalu lalang di sini. Untuk fasade depan dibuat minimalis dengan menggunakan material ACP. Jadi ini saya coba untuk ini kalau misalkan kita hilangkan akan seperti ini. Jadi untuk branding logo perusahaan kita berikan frame menggunakan ACP. Dan segitiga dari gewel bangunan ini tertutup oleh dinding parapet panel ACP tersebut. Untuk kantor dominan menggunakan kaca, kita bikin desain yang minimalis sehingga biaya bisa ditekan. Dan untuk atapnya ini saya usulkan menggunakan dak beton. Jika misalkan nanti di-develop lagi kantor ini bisa ditingkat hingga lantai 2. Beralih pada layout penataan kantor, ini hanya bersifat usulan. Jadi kalau kita lihat layoutnya, di sini ada ruangan lobby, entrance, main entrance-nya untuk akses ke arah kiri, ketemu dengan meeting room, ruangan direksi, office terbuka, terus kemudian ini ada office lagi yang bisa connect langsung dengan ruangan direktur. Kemudian ada kamar mandi khusus untuk direktur, ini untuk kamar mandi untuk staff. Di sayap kanan ada waiting room jika nanti ada tamu yang menunggu bisa masuk ke waiting room ini. Kemudian ada meeting room khusus untuk staff, ada ruangan marketing, ruangan kepala, dan ruangan makan. Tapi ini nanti tetap masih bisa bebas disesuaikan lagi sesuai kebutuhan. Kemudian di sini ada musola, terus kemudian toilet di sini saya dapat informasi bahwa pekerja bisa mencapai 300 orang. Makanya untuk toilet dan WC ini sangat penting dan jumlahnya juga harus banyak. Di sini ada locker room dan terakhir ada ruang untuk ruang makan pekerja. Yang belum ada mungkin depo untuk spare part. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa memberikan petunjuk kira-kira luasannya berapa meter persegi. Terus kemudian jika ada ruangan-ruangan yang perlu ditambahkan, nanti bisa saya bantu untuk membagi ruangannya. Demikian untuk sementara usulan kami. Semoga setelah mendapatkan data yang lebih banyak
bisa saya sempurnakan lagi. Terima kasih kesempatannya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.